Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul, kita mau fokus di pasal yang ke-11, Kisah Para Rasul 11, saudara. Ayat yang ke-9 saya mau bacakan dulu untuk pertama kali. Ayat yang ke-9, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepada aku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di tengah banyaknya doktrin-doktrin, kita tahu bersama Indonesia punya banyak denominasi gereja ya saudara. Di tengah banyaknya ajaran-ajaran yang ada tentang gereja A dengan gereja B, di mana gereja A mengharamkan makanan yang satu dan gereja B memperbolehkan, menghalalkan hal tersebut. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar, di mana sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Kita hanya fokus kepada Alkitab yang jadi dasar pengajaran kita. Kita hanya fokus kepada Alkitab, sekali lagi, yang menjadi dasar. Bukan tulisan orang-orang pintar, bukan tulisan ahli-ahli, tapi dasar kita ialah firman Tuhan. Dasar kita ialah Alkitab. Kita mau sepakat dulu akan hal ini, saudara. Nah, kita mau belajar bahwasannya pada saat firman Tuhan datang kepada Petrus, di ayat yang ke-9 ini, saat itu kita harus tahu dulu sebelumnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya nggak bacakan, tapi saya akan jelaskan secara singkat saja kepada saudara semua bahwa kabar tentang pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi oleh Petrus saat itu didengar oleh para rasul-rasul Yahudi. Nah, Petrus saat Kisah Para Rasul 11 ini menceritakan di mana Petrus ada di tengah-tengah orang non-Yahudi. Dan ia memberitakan Injil kepada bangsa orang non-Yahudi pada saat itu. Dan hal tersebut terdengar oleh para rasul-rasul di Yerusalem. Rasul-rasul Kristen Yahudi di Yerusalem. Nah, sebagai orang yang menganggap dirinya umat pilihan Allah, orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa mengerti bagaimana firman Allah sesungguhnya juga harus sampai kepada segala bangsa, kepada semua orang, bahkan kepada orang yang non-Yahudi sekalipun. Karena itu, saudara, karena mereka tidak mengerti, mereka mempertanyakan bagaimana Petrus dapat masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi dan makan bersama kaum non-Yahudi. Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu karena sudah menjadi tradisi mereka, sudah menjadi ketentuan mereka dari awal. Jadi mereka mempertanyakan bagaimana mungkin Petrus itu ada di tengah-tengah orang non-Yahudi. Seharusnya tidak boleh menurut tradisi mereka. Namun Petrus malah ada di rumah mereka, makan bersama-sama dengan mereka, bahkan memberitakan Injil kepada mereka. Nah, yang menarik di sini saat Petrus mengetahui bahwa keberadaannya itu sedang tidak baik-baik saja, karena orang-orang Yahudi tadi mempertanyakan tentang apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan Petrus, saudara, kita harus tahu bahwasannya Petrus